Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Abdullah Husain dengan NIM A1C4-19168. Saya dari kelas reguler A tahun 2019 dengan ruang R001. Tujuan dari praktikum film Annelida ini adalah yang pertama, untuk mengenal keanekaragaman hewan dari film Annelida. Yang kedua, untuk observasi morfologi dan struktur tubuh dari film Annelida. Yang ketiga, untuk mengelompokkan hewan-hewan Annelida ke dalam suatu kelas yang berbeda berdasarkan dengan persamaan ciri dan perbedaan cirinya. Yang keempat, untuk menempatkan spesies Annelida ke dalam suatu kelas yang berbeda. Dan yang kelima, untuk observasi dan identifikasi dari hewan Annelida. Annelida berasal dari dua kata, yaitu berasal dari bahasa Ibrani, annulus yang artinya cincin dan oidos yang artinya adalah bentuk. Jadi Annelida adalah hewan yang memiliki bentuk seperti cincin. Adapun karakteristik dan morfologi tubuh dari Annelida, yang pertama, hewannya memiliki bentuk seperti gelang. Yang kedua, dia merupakan hewan selomata, yaitu memiliki rongga tubuh sejati. Yang ketiga, dia merupakan hewan hermafrodit, yaitu satu individu memiliki dua jenis kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Yang keempat, dia memiliki segmen yang disebut dengan metameri. Kemudian sistem pencernaannya sudah lengkap, sistem peredaran darahnya sudah memiliki, dan habitatnya terdapat pada air laut dan air tawar serta organisme lain. Kelas dari film Annelida terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kelas Polychaeta. Kelas Polychaeta adalah cacing berambut banyak. Contohnya adalah cacing palolo yang dapat dimakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kelas Oligochaeta, yaitu cacing yang berambut sedikit. Contohnya adalah cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Yang ketiga, ada Hirudinae, yaitu cacing yang tidak memiliki rambut. Contohnya adalah lintah. Cacing tanah memiliki segmen-segmen tubuh, di mana segmen-segmen tubuhnya memiliki sekat yang disebut dengan septa. Nah, pada cacing tanah terdapat rongga tubuh yang berisi cairan, di mana cairan itu fungsinya adalah untuk pergerakan tubuhnya. Pada luar lapisan cacing tanah, dia memiliki sel sensoris yang fungsinya adalah untuk merangsang atau merespon dari rangsangan luar. Nah, selain itu dia juga memiliki lapisan otot, di mana lapisan otot ini terbagi menjadi dua, yaitu otot sirkuler dan juga otot longitudinal. Otot sirkuler jika berkontraksi maka akan menyebabkan cacing tanah memanjang, sedangkan otot longitudinal jika berkontraksi maka akan menyebabkan cacing tanah memendek. Adapun alat yang digunakan adalah papan kaca, kemudian ada papan seksi, kemudian ada cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Langkah awal dalam praktikum kali ini adalah melakukan pencarian cacing tanah. Pada bagian prosedur kerja, ditugaskan untuk mendeskripsikan ciri-ciri habitat dari cacing tanah berdasarkan dengan sampel yang didapat. Pada pengamatan kali ini, saya mendapatkan cacing pada tempat yang lembab. Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa cacing biasanya hidup di tempat yang lembab karena memudahkan proses respirasinya. Jika cacing telah didapatkan, maka dapat dilakukan pengamatan selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah mengamati cacing di atas permukaan kaca untuk mengamati gerak tubuhnya, bagaimana cara cacing bergerak, dan ada berapa macam gerakan cacing. Cacing tanah mempunyai gerakan memanjang, memendek, maju mundur, membelok ke kiri dan ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Hal itu dapat terjadi karena cacing tanah memiliki lapisan otot yang terdiri atas otot sirkuler dan otot longitudinal. Kedua otot tersebut akan berkontraksi. Ketika otot sirkuler berkontraksi, maka segmen akan menjadi lebih tipis dan memanjang. Sedangkan ketika otot longitudinal berkontraksi, segmen akan menebal dan memendek. Kedua otot itulah yang memicu gerakan tersebut. Pada bagian kepala terdapat prostonium dan peristonium, di mana keduanya merupakan segmen tubuh Annelida yang terletak di anterior tubuh. Prostonium mengacu pada kepala Annelida yang terletak di depan mulut, sedangkan peristonium mengacu pada segmen depan Annelida yang mengelilingi mulut.
Selain itu, cacing juga memiliki seta atau rambut yang berjumlah sedikit. Cacing juga memiliki klitelium yang berupa tonjolan di anterior tubuh. Pada bagian ventral atau bagian bawah dari tubuh cacing terdiri atas 3 lubang, yaitu lubang genital, lubang vesicula seminalis, dan lubang reseptakulum. Sedangkan pada bagian ujungnya terdapat seminalis anus. Dilakukan pembedahan untuk mengamati anatomi bagian dalam. Pembedahan dilakukan pada bagian media dorsal, yaitu pada bagian bawah klitelium hingga menuju ke anterior atau segmen pertama. Dibuka lebar bagian tubuhnya untuk mengamati organ-organ yang ada di dalamnya, baik itu berupa organ pencernaan maupun organ reproduksi. Setelah dilakukan pembedahan, maka dapat dilakukan pengamatan pada setiap organnya. Berdasarkan dari praktikum yang telah dilakukan dan mengacu pada sumber literatur, maka dapat diketahui bahwa sistem pencernaan dari cacing tanah terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sedangkan sistem reproduksinya terdiri atas ovarium, testis, oviduk, dan vas deferens. Sedangkan reseptakulum seminalis dan vesica seminalis tidak terlihat, tetapi mengacu pada sumber literatur dikatakan bahwa reseptakulum seminalis terletak pada segmen ke-10, sedangkan vesica seminalis terletak pada segmen 9. Berdasarkan dengan praktikum yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil tabel pengamatan sebagai berikut. Berikut ini merupakan tabel morfologi bagian luar. Sedangkan berikut ini merupakan tabel anatomi bagian dalam cacing tanah yang meliputi sistem pencernaan cacing tanah dan sistem reproduksi. Sedangkan untuk dinding tubuh, selom, sistem syaraf, dan sebagainya tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga dapat melakukan kajian pustaka atau literatur.